pada mata kuliah Komunikasi Kefarmasian dengan konsep podcast yang berjudul Ngobrol sehat seputar hipertensi, bukan cuma soal usia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kali ini judul podcast kita yaitu tentang ngobrol sehat seputar hipertensi, bukan cuma soal usia loh. Wah teman-teman, mengapa kita perlu membahas hipertensi? Karena hipertensi bukan hanya soal usia, tetapi juga soal kebiasaan, kepedulian pada diri kita sendiri. Nah, pada kali ini bintang tamu kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda loh. Mulai dari tenaga kefarmasian hingga pasien dari berbagai usia. Nah, benar banget Adenia. Banyak pasien datang saat sudah ada keluhan, padahal hipertensi tidak menimbulkan gejala. Baik, kita mulai dari cerita pengalaman pasien lansia. Nah, di sini bintang tamu kita ada Ibu Ririn. Halo, saya Ririn. Ini ada juga anak dari Ibu Ririn loh. Adik sini asal. Halo Kak. Hai. Nah, Bu Ririn bisa ceritakan awal mulanya bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda bisa terkena penyakit hipertensi ini? Awalnya saya kira biasa saja, hanya pusing ringan dan cepat lelah. Karena mungkin juga faktor usia, tapi setelah dicek ternyata tekanan darah saya tinggi. Sering terjadi di apotik. Banyak pasien lansia yang merasa sudah sehat lalu berhenti meminum obat. Makanya kami selalu ingatkan kepada pasien untuk melanjutkan meminum obat walaupun resiko hipertensinya itu sudah tidak ada, karena berhenti meminum obat secara mandiri itu dapat meningkatkan kembali tekanan darahnya dan bahkan beresiko komplikasi. Baik, jadi saya sebagai anak, saya juga sempat berpikir seperti itu. Tapi setelah saya mendengar penjelasan ibu tadi, saya jadi lebih rutin untuk mengingatkan ibu saya untuk memahami obat dan menjaga pola makannya. Ini juga kita dapat mengetahui bahwasannya dukungan keluarga juga sangat penting, terutama bagi pasien agar tetap patuh dan tidak menganggap sepele. Nah, Ibu Ririn, setelah Anda mengetahui bahwa hipertensi itu bahaya, walaupun kadang tidak terasa, apa yang berubah dalam kehidupan Anda? Sekarang saya tidak menunggu pusing dulu baru minum obat, tapi sekarang saya rutin setiap hari minum obat, rutin cek tekanan darah dan mengurangi makanan asin. Saya ingin tetap sehat dan tidak merepotkan diri saya. Oh, Nah, iya nih Kak. ya apa dek? Jadi kami di rumah itu mensupport ibu untuk mengatur pola makannya agar ibu tidak merasa sendirian. Wah, kamu hebat ya. Kasih ya nak. Iya. Oh, okay. Nah, oke, next kita sekarang beralih ke pasien muda. Nah, di sini kita mengundang salah satu bintang tamu juga, yaitu Kakak Ika. Halo Kakak. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ika. Nah, baik Ika, bisa ceritakan bagaimana sih Anda bisa terkena hipertensi di usia yang muda sekarang? Jadi Kak, awal mula saya terkena hipertensi itu dari beberapa faktor yang sering saya lakukan hampir setiap hari, seperti bergadang, mengkonsumsi kopi, dan jarang juga berolahraga. Nah, dari situ saya sering merasakan sakit kepala dan tegang. Nah, kemudian saya periksa kepada dokter, ternyata saya terkena hipertensi atau darah tinggi. Begitu Kak. Wah, Ya, hipertensi di usia muda sering berkaitan dengan gaya hidup dan stres. baik Kak, terima kasih. Nah, masih banyak pasien anak muda sekarang itu merasa lebih kuat, padahal efek jangka panjangnya itu sangat buruk jika mereka menyepelekannya. Baik nih, setelah tahu bahwa itu hipertensi, apa yang Mbak Ika lakukan? Apa yang Ika lakukan? Baiklah, dari sini saya mulai disiplin untuk mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter dan apoteker. Kemudian saya mengurangi konsumsi kopi, lalu saya lebih menjaga
menjaga pola tidur lebih teratur lagi. Nah, dari sini juga saya sadar bahwasannya lebih baik kita capek karena menjaga pola hidup lebih baik daripada kita capek untuk menjaga kesehatan di masa depan. Wah, keren ya. Nah, itu juga contoh kesadaran yang bagus. Hipertensi bukan akhir, tetapi peringatan bagi kita. Betul itu. Dari sini saya bisa lebih bertanggung jawab lagi untuk kesehatan diri saya pribadi. Saya juga begitu, walaupun saya sudah tua, saya ingin tetap hidup sehat dan berkualitas. Nah, jadi pengalaman dari Ibu Ririn dan Kakak Ika, kita semua bisa belajar bahwa patuh minum obat, menjaga pola hidup sehat, dan ada dukungan dari keluarga, itu adalah salah satu kunci untuk mengendalikan penyakit. Nah, teman-teman, sehat bukan hanya soal usia, melainkan soal pilihan hidup kita sendiri. Oh my god! Wow! Patuh obat, jaga hidup, Jaga hipertensi, peduli hari ini,